Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. Права человека. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any. The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Mezclar que tu mangi. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Selamat datang di podcast kami, saya Isan dan sahabat saya Leilani. Hai teman-teman, senang banget bisa ngobrol bareng Kaisan lagi. Kita akan ngobrolin topik yang sangat penting nih, yaitu hak asasi manusia. Betul banget tuh Kak, hak asasi manusia itu sering kita dengar, tapi seberapa banyak kita benar-benar memahami apa artinya dan mengapa hal ini begitu krusial dalam hidup kita sehari-hari. Nah, hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu. Sejak lahir, ini bukan sesuatu yang bisa dicabut, nggak peduli siapa kita dan dari mana kita berasal atau apa status sosial kita. Hak ini bersifat Nah, hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu. Ini bukan sesuatu yang bisa dicabut, nggak peduli siapa kita, dari mana kita berasal, atau apa status sosial kita. Hak ini bersifat universal dan inherent, artinya kita semua memiliki secara alami. Nah, salah satu contoh yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Setiap orang punya hak untuk hidup tanpa ancaman atau kekerasan, bukan? Tapi sayangnya, meskipun ini adalah prinsip yang sudah diakui secara internasional, banyak negara yang masih melanggar hak-hak dasar ini. Betul sekali Kakak Isan. Misalnya, masih ada kasus pembunuhan, penyiksaan, atau bahkan penahanan sewenang-wenang yang terjadi banyak di tempat. Selain itu, ada juga diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Itu dia Kak yang sering membuat kita bertanya-tanya kenapa hak-hak dasar ini bisa dilanggar di banyak negara. Padahal sudah ada deklarasi universal hak asasi manusia yang disepakati oleh banyak di negara sejak tahun 1948. Meskipun sudah ada deklarasi internasional seperti itu, implementasi hak asasi manusia tetap saja tergantung pada kebijakan dan komitmen masing-masing negara. Bahkan ada negara yang merasa bahwa hak asasi manusia ini bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi mereka. Menarik banget tuh Kale. Jadi selain aspek global, kita juga perlu melihat hak asasi manusia dari perspektif lokal. Kita sebagai individu juga punya peran penting untuk menjaga hak-hak asasi ini, terutama di lingkungan sekitar kita. Setuju banget Kakak Isan. Contohnya kita mulai dengan memastikan bahwa hak-hak orang di sekitar kita dihormati, seperti hak untuk berpendapat, hak atas pendidikan yang layak, atau hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di tempat kerja. Betul sekali, dan kita juga perlu sadar bahwa hak asasi manusia itu saling terhubung. Ketika satu hak dilanggar, itu bisa memengaruhi hak-hak lainnya. Misalnya, ketika seseorang diberi akses pendidikan yang layak, itu bisa mempengaruhi hak mereka untuk bekerja dengan baik di masa depan. Itu juga yang menjadi tantangan kita ya. Bagaimana cara kita menjaga dan memajukan hak asasi manusia di tengah masyarakat yang kadang masih terpecah belah atau bahkan mengalami ketidakadilan. Tantangan besar memang, tapi kalau kita mulai dari diri kita sendiri dan membangun kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia ini, kita bisa memberi dampak positif untuk orang lain juga Kak. Betul banget Kak Isan. Dan untuk teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, kami berharap kalian juga semakin sadar tentang pentingnya hak asasi manusia. Jangan ragu untuk menyuarakan ketidakadilan yang kalian temui, karena setiap suara itu berharga. Setuju banget Kak. Hak asasi manusia bukan hanya tentang hak-hak individu, tetapi tentang membangun dunia yang lebih adil untuk semua. Oke teman-teman, di segmen kali ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami terima dari kalian semua. Kita mulai ya Kak Lei? Pasti, ini pertanyaan pertama yang masuk.
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu sih, Kak Isan? Wah, pertanyaan bagus tuh Kak. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan tidak bisa dicabut, apapun kondisinya dan statusnya. Hak-hak ini bersifat universal dan mengakui martabat serta kebebasan setiap manusia. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan berpendapat, dan masih banyak lagi. Iya, dan ini semua diatur dalam dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB pada 1948. Secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Langsung aja. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi karena faktor politik, ekonomi, ataupun budaya. Ada negara yang mungkin merasa hak-hak tertentu tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya atau tradisi mereka. Selain itu, ada juga negara yang lebih mengutamakan kestabilan politik atau ekonomi meskipun harus mengorbankan hak-hak warga negaranya. Dan dalam beberapa kasus, pelanggaran ini dilakukan oleh pemerintah sendiri, entah karena kekuasaan yang tidak terkendali atau ketidakpedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Ini bisa terjadi karena kurangnya penegakan hukum atau karena masyarakat yang tidak punya akses untuk memperjuangkan hak mereka. Nah, itu dia teman-teman. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga jawaban-jawaban dari kita tadi bisa memberikan pemahaman lebih tentang hak asasi manusia. Sekian dari podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. So the countries of Earth banded together and formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights? Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. Hak asasi manusia itu adalah hak Hak asasi manusia itu adalah